Kalau kita sudah menjalani secara syariat dan secara hakikatnya, akan menuju kepada kema'rifatullah. Syariat itu lebih cenderung kepada rukun Islam, rukun yang nampak. Karena itu syariat disyariatkan. Berarti seperti sholat itu kelihatan, seperti puasa itu kelihatan, seperti zakat itu kelihatan, naik haji juga kelihatan. Tetapi kalau Torekoh itu lebih cenderung kepada iman. Iman itu cenderung kepada hal-hal yang gaib. Jadi perjalanan kita lebih kepada rohani kita. Syaratnya sholat, rohani kita harus juga sholat. Syariatnya zikir, rohani kita juga harus zikir. Pada dasarnya seperti itu. Jadi menjalani ibadah itu dengan syariat dan hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan sore ini yang langitnya agak sedikit-sedikit mendung, kita berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Dimanapun Anda berada, para penonton, para pemirsa semuanya, para sahabat-sahabat setia, terima kasih kami ucapkan telah mengikuti perjalanan kami. Sore ini saya ditemani oleh Gus Ari dari Padepokan apa Pak? Padepokan Pinarak Tafakur. Oh ya, saya agak lupa ini grogi. Padepokan Pinarak Tafakur. Nah, kita akan bincang-bincang, ngopi-ngopi, salam-salam dulu sama teman-teman. Silahkan dilanjutkan, Kang. Tolong agak ke sini sedikit aja karena nggak pakai harmonik. Nah, ditarik ke sini biar suaranya agak jelas. Ini sampean nggak rekam. Iya jane, alah. Kan mau pembukaannya kan beda-beda soal direkam, omong-omongannya. Iya, benar. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu maghrib ya, Pak D ya. Iya. Ceritanya. Jadi kita sambil menunggu maghrib, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Mungkin kita bertanya-tanya. Banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka sering bertanya tentang torekoh kebanyakan. Nah, kadang di sini mungkin saya bisa menjelaskan. Torekoh itu pembersihan intinya ya Pak ya, pembersihan diri. Lebih lanjutnya lagi mungkin Pak D Suryo yang bisa menjelaskan gitu ya. Kalau saya tuh kurang begitu memahami ya. Intinya sama aja orang Islam itu sebenarnya ya bertorekoh. Sama aja kayak ketika Rasulullah menjalankan ibadah apa tadi waktu itu apa sih dari itu ke itu lupa saya ngomongnya. Apa sih? Saya kan nggak tahu yang kamu maksudkan itu apa. Enggak. Ini ngejak guyon ya ceritanya. Halo Pak D. Oh, malah karu-karuan ini. Jadi banyak saudara kita di komen di komen pribadi, beliau selalu bertanya, Mas Ari ikut majelis Al-Husaini ya? Saya bilang sahabat, iya. Cirebon ya? Iya. Ikut Toreko ya? Iya. Terus beliau itu tanya, Toreko itu apa? Nah, saya jelaskan ya sedikit simple. Apa itu? Yang dijelaskan apa? Membersihkan diri, ya gitu aja. Membersihkan diri apa? Disaponi ya. Ya enggak ya, maksudnya ibaratnya rumah ya disapu lah biar bersih. Jadi kadang mereka tuh ada yang paham, ada yang tidak. Jadi mereka mungkin awam, minta penjelasan gitu. Mumpung sekarang ada Pak D Jarwo, Pak D Suryo, kita bertanya-tanya dengan beliau aja karena beliau sesepuh di sini gitu. Kurang lebihnya beliau lebih memahami tentang amaliyah yang kami jalankan sama jamaah-jamaah yang ada di Belitung maupun di luar negeri ya Pak D ya. Iya. Nah, baik itu. Di alam gaib maupun di alam nyata. Nah, monggo disilahkan Pak D dijelaskan. Gus Suryo. Aduh. Waduh ini. Aku celuk Gus Ari ya, Gus Suryo. Gus Suryo ono Pak D ono Mbah. Nyong gede bingung gitu. Pada dasarnya yang namanya torekoh itu berasal dari kata torik. Torik itu adalah sebuah jalan.
jalan. Jadi thariqah itu adalah jalan menuju Allah yang menyatukan antara syariat dan hakikat. Dulu pada masa Rasulullah, thariqah itu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Turunnya lewat mereka. Sampai kepada para ahli silsilah, para orang-orang terdahulu, para aulia, terus sampai sekarang, sampai kepada kita. Jadi pada sebuah jalan itu ya, kita lewat jalan yang tercepat gitu. Kalau di dunia nyata itu ya jalan tol namanya. Jalan tol. Kalau syariat itu lewat jalan yang biasa, yang mungkin kalau kita kenal seperti di Pantura atau jalan selatan atau jalan-jalan yang umum lah. Tapi kita pakai lewat jalan tol. Lewat jalan tol itu ya lebih cepat. Ya jalannya enak gitu. Mulus gitu, tanpa hambatan, tetapi juga ada rintangannya. Yang pasti kan seperti itu. Kalau kita sudah menjalani secara syariat dan secara hakikatnya, akan menuju kepada kema'rifatullah. Syariat itu lebih cenderung kepada rukun Islam, rukun yang nampak. Karena itu syariat disyariatkan. Berarti seperti sholat itu kelihatan, seperti puasa itu kelihatan, seperti zakat itu kelihatan, baik haji juga kelihatan. Tetapi kalau thariqah itu lebih cenderung kepada iman. Iman itu cenderung kepada hal-hal yang gaib. Jadi perjalanan kita lebih kepada rohani kita. Syaratnya sholat, rohani kita harus juga sholat. Syariatnya zikir, rohani kita juga harus zikir. Pada dasarnya seperti itu. Jadi menjalani ibadah itu dengan syariat, dengan hakikat, dengan jasad, juga dengan rohani. Makanya kita diperlukan seorang guru mursyid. Karena guru mursyid itu yang akan membimbing rohani kita. Karena kelak kita yang kembali kepada Allah itu adalah roh. Roh itulah yang kita akan menghadap kepada Allah. Diperlukan orang guru mursyid untuk mengantarkan ke sana. Kalau guru syariat banyak. Di sekolah kita diajarkan, di madrasah diajarkan kan seperti itu. Makanya kita perlu seorang guru mursyid. Biasanya orang yang hanya menjalankan syariat itu ada kehampaan di hatinya. Karena dia hanya menjalankan syariatnya saja tanpa menjalankan hakikatnya. Kiranya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak De. Pak De ya Gus ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang bertanya-tanya, nah inilah yang kami jalani, yang kami ikutin amalia. Mungkin biar nggak banyak-banyak tanya lagi. Nah, ada yang tanya lagi. Ada yang manggil Ustadz Ari, ada yang manggil Gus Ari, ada yang manggil Kiai. Kok kerenan yang dulu sih waktu berjalan dengan enggak saya sebutkan lah tek kasar bukan kasar hadir. Nah, tapi kenapa sekarang kok lebih kalem? Nah, saya jawabnya ya yang saya lakukan lebih enak sekarang. Dan kenapa bisa gitu? Kan lebih sakti, lebih hebat, banyak tanya gitu. Enggak juga, sama aja. Kalau ini mencari kesaktian, kehebatan di dunia ini ya cuman hanya di dunia aja, buat apa? Percuma. Tapi untuk sahabat-sahabatku yang bertanya itu kadang bulatnya itu selalu bertanya, dijawab begini, nebusnya begini. Jadi ya dengan mungkin perwakilan ya, Gus ya. Perwakilan seperti ini mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang menonton mengertilah dan paham tentang tadi yang saya pertanyakan dengan beliau tentang thariqah seperti itu. Saya orangnya itu nggak banyak ribet, apalagi saya itu orangnya nggak bisa cincang-cincong. Ini energinya gede beliau gitu. Memang beliau tuh orangnya juga gede, jadi saya itu kecil, susah. Mau ngomong itu pakai pecotot saya tuh, bingung asli. Sebenarnya sama saja, Gus Ari. Gini. Pengen tak cokot lagi. Yang penting itu kan kita menyampaikan sesuatu itu dari hati. Seperti yang disampaikan sama beliau, guru kita itu. Kita menjalankan amalia dari mandi tobat dan lain sebagainya dengan untuk membersihkan diri, membersihkan hati, menghaluskan ucapan, menghaluskan tindakan. Itu kan cerminan yang nanti akan muncul, kita akan bicara secara ya enak itu.
Tidak usah dikonsep, tidak usah dipikirkan apa yang mau kita bicarakan, tapi kita menyampaikan saja apa yang harus kita sampaikan. Kalau kita memikirkan nanti mau ngomong apa bagaimana, itu susah. Malah hilang semua. Iya, kan itu. Karena itu kan masih di akal kan, di nafsu kita. Kita harus merendahkan nafsu itu, menepis nafsu itu, biarkan hati yang berbicara, biarkan hati yang menyampaikan. Itu seperti itu. Makanya lembutkan hati, lembutkan pikiran, lembutkan sikap. Belajar karena kita itu menyampaikan kepada teman-teman, menyampaikan kepada jamaah, kepada santri itu ya dengan kelembutan hati. Seperti yang dicontohkan sama Rasulullah, seperti yang dicontohkan sama guru kita. Ini kalau sambil menjelang sore, menjelang maghrib, jadi berbincang-bincang mumpung saya jamaah-jamaah yang lain. Nah, ini mungkin yang di belakang saya ini banyak yang tanya nanti. Pasti, itu apa kok gedek? Nah, biasanya. Kok gedek? Nah, ini untuk sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, ini yang namanya bilik. Ini untuk kholwat bilik. Nanti tanya lagi, kholwat bilik itu apa? Ya, yang pernah diajarkan oleh Yai, yang diamalkan oleh Yai, itu diulang lagi. Misalnya kayak, la ilaha illallah ya Pak. Ya, Gus ya. Kayak, mau gedek ya silakan, mau diam ya silakan, intinya ada waktu dan jam. Betul. Wah, saya sendiri juga belum pernah melakukan kholwat bilik. Yang saya datang ke sini itu mau melakukan kholwat ngedan. Jadi wong edan itu bebas. Ya. Mungkin bisa dipertanyakan lagi. Nanti ada yang tanya, kholwat bilik itu apa? Nah, saya sampaikan lagi kepada Gus Surya. Monggo, Gus. Kepada para penonton, pemirsa, para jamaah yang jauh di sana, kalau kepengen tahu yang namanya kholwat bilik, di sini ada lagi juga aktivitas kholwat fisik, merapat ke sini menjadi jamaah, menjadi muridnya Yai. Silahkan yang kepengen berjamaah, kepengen menjadi murid, bisa hubungi Gus Ari atau mungkin saya juga bisa di kontak nomor yang ada di tayangan ini, di layar ini ya. Karena ini masih secara spesifikasi, jadi tidak boleh dijelaskan secara umum. Nanti dipersilahkan menghubungi. Syaratnya itu, mereka pengen tahu. Nah, bener. Nah, tuh singkat padat. Ayo. Kadang saya tuh suruh balesi satu persatu itu ya pening juga. Iya. Jadi mereka tuh intinya gini loh. Kadang penasaran. Betul. Ingin tahu. Setelah itu kalau udah tahu ya sudah. Suruh datang enggak mau. Padahal dekat. Padahal saya bilang untuk sahabatku semuanya yang mungkin di wilayah Belitung ingin tahu toreko dan belajar toreko, silakan datang di Majelis Al-Husaini Padepokan Binar Tafakur. Letaknya di Jalan Aik Mengkui, Kecamatan Tanjung Pandan. Nah, kalau di Jawa banyak tersebar ya Gus ya. Wakiahan Al-Berjanji itu setiap hari Sabtu malam Minggu. Sudah sering saya sampaikan. Dan alhamdulillah banyak yang datang juga, banyak yang tanya juga. Kadang, nah ini ada pertanyaan lagi nih Gus. Saudara kita pingin ikut jamaah, ingin ikut. Ini ada WA-nya ini di sini, WA-nya katanya, kenapa ketika saya mau ke sana kok badan saya berat? Sudah lewat rumahnya jenengan kok lewat aja nggak mau berhenti. Bisikan di telinga saya, katanya jangan berhenti, lurus saja. Lah tak jawab, itu godaannya iblis, setan, ya silakan datang aja, nggak usah diikutin. Tapi jawabannya apa? Yang saya tangannya berat, yang tangannya nggak mau berhenti, badannya berat. Jadi ya kembali lagi mereka curhat, nggak mau datang, intinya ya inginnya hanya lewat HP Rukiah tidak jauh, padahal ya dekat, tidak jauh. Nah itu berarti tandanya apa nih Gus? Males katanya. Ya, males alasan. Memang benar yang tadi disampaikan bahwa itu adalah mendapatkan halang rintang ya, karena itu bukti bahwa yang kita kerjakan itu benar, yang kita jalan itu benar. Kalau sebuah amalia itu tanpa ada sebuah ujian, itu bisa dipertanyakan.
kebenaran daripada perjalanan kita itu ya seperti itu. Banyak hal yang kadang menghambat, banyak hal yang kadang kita dihambatkan sebuah ujian atau dihalang-halangi karena dari para golongan iblis yang sudah berjanji, sudah meminta sama Allah untuk menggoda manusia sampai akhir zaman. Nabi dari cucu Nabi Adam akan digoda selalu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau iblis tahu bahwa kita amalnya kita benar gitu. Kalau dia masuk ke sini kan dia akan kalah kan. Iya, benar. Kita berhasil menggoda. Betul, tapi kalau dia berhasil menggoda kan dia akan naik tingkatan. Sebetulnya kan kita kan. Betul. Makanya kalau saya tidak mau datang ya sudah. Nggak memaksa. Kamu silakan itu. Untuk apa? Wong itu untuk diri mereka sendiri, untuk diri kita sendiri kan. Untuk kebaikan mereka sendiri. Iya, itu. Kalau mereka udah nggak mau datang, hanya kepengen curhat saja lewat HP, ya udah dibiarin aja. Itu kan niat. Makanya niat itu disempurnakan, yaitu diperbaiki dan diperbaiki. Kalau mau menjalankan amalia atau mau menjalankan kebaikan, ya udah diniatkan terus disegerakan berangkat. Kalau dia sendiri niatnya tidak kuat, kita membantu dari luar, kita kan hanya sebagai pembantu. Penjembatan. Iya, menjembatani kan. Nah ini ngemeng-ngemeng kok katanya sampean mau ngedan ya. Oh iya, ngedan ya. Kan ditanya ini ya. Kan ditanya saya ngobrol berarti ya. Iya. Apa seneng ngedan? Wong ngedan ku susah. Tidur juga di jalan, atau makan nggak bisa beli. Gitu. Terus nanti diusir orang, gitu. Dicaci maki orang. Kok mau gitu? Selain daripada perintah daripada guru, apa yang memotivasi Anda untuk menjalankan itu? Nggak tahu kenapa saya ada tergerak untuk khalwat ngedan. Saya juga bingung. Ada ketukan hati aja, Gus. Ada ketukan hati aja. Jadi nggak ada pikiran apa-apa. Pikirannya ikhlas. Bukan ingin mencoba. Wong semua kok dicoba. Niatkan hati. Jadi saya niat lillahi ta'ala, izin sama istri memperbolehkan karena tujuannya baik, tujuannya benar. Alhamdulillah istri pun meridhoi, mengizinkan, mensupport gitu. Nah, nanti juga tanya nih, mosok kok ada yang edan segala? Ini ruwet ini, mesti bulat ini. Pasti ada apa ngedan? Ya intinya uang edan itu bebas gitu aja. Mau bergerak apa aja silahkan. Ini kan cuma ngedan syariat ya. Kembali lagi ke syariat ya Gus ya. Iya. Pada akhirnya ya amal ngedan itu adalah sebuah pelajaran untuk kita agar kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu tidak hanya di mulut. Yang kita sambungkan, oh saya bertawakal sama Allah. Tapi apa buktinya? Dengan kita meninggalkan sementara istri, meninggalkan urusan duniawi, meninggalkan ATM, meninggalkan keuangan, kita berjalan tanpa sebuah bekal apapun, benar-benar hanya berpasrah kepada Allah. Tidur nanti di jalan, nanti tidak akan misalnya dikasih duit nggak boleh dibelanjakan, kan seperti itu. Makanya kan kita benar-benar bertawakal bahwa yang kita ucapkan bahwa kita itu bertawakal sama Allah itu dipraktekkan. Selama kita tidak mau berpindah daripada hal yang kita teorikan ke praktek, maka kita tidak akan merasakan bagaimana rasa bertawakal yang sesungguhnya kepada Allah, kan seperti itu. Iya, betul. Nah, karena saya belum melakukan atau melaksanakan ngedan, saya belum bisa cerita. Tunggu saya 21 hari baru saya ceritakan. Karena beliau sudah ikut amalia ngedan, jadi saya perwakilan beliau yang bercerita. Itu beliau juga mengalami pernah ngedan selama 21 sampai 41. Itu ini mumpung udah ada nih. Ya, sebenarnya motivasinya saja bagi jenengan kepada teman-teman atau bagi saudara-saudara, bagi jamaah yang lain yang belum berangkat itu. Apa itu untuk menyampaikan motivasi itu? Untuk motivasi saya, untuk para sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya yang saya cintai, yang saya hormati, yang dirahmati Allah, selalu istiqomah, yang mudah mengikuti amaliyah dari Yai, dan kalau bisa cepat-cepat datang ke Cirebon. Itu lebih
sangat dahsyat dan sangat luar biasa, bisa merasakan. Saya alhamdulillah juga bawa saudara saya dari Belitung 3 orang. Nanti yang ikut Kaulat Ngedan 1, yang dari Blora 1, dan diri saya yang 2 pulang lagi ke Belitung. Mungkin bisa di sini ya, di Zoom ya. Iya. Oh, gitu ya. Ayo sini Mas Din. Nah, ini yang ikut sini. Nah, ini jamaah-jamaah Al Husaini Padepokan Pinara Tafakur yang ada di Pulau Belitung. Nah, sini Bang Nopi. Enggak apa-apa sini. Zoom Bang Nopi. Nah, dilihatkan. Nah, ini enggak apa-apa udah ketok kan Pak yo? Ketok yo. Nah, ini saudara-saudara saya semuanya saudara-saudara kami yang nanti ini beliau dengan saya dan Mas Udin yang akan Kholwat Ngedan, dan beliau yang 2 Bang Uhen dengan Bang Novi, beliau yang pulang. Intinya beliau datang sini sudah baiat ya. Iya. Ya, upgrade gitu aja lah, jangan baiat. Udah di upgrade, talqim zikir. Alhamdulillah beliau sudah. Kemarin banyak tanya apa barbar nek iki carane. Ya, enggak usah dijelaskan. Biarkan yang penasaran merapat. Nah, mana? Oke, tunggu tayangannya 21 hari lagi. Saya dengan Gus Surya nanti akan berbincang-bincang lagi. Mungkin gitu aja dulu ya Gus ya. Karena maghrib panjenengan ingkang akhiri, panjenengan ngaweli. Monggo. Ya Gus Jowo mana? Tunggu perjumpaan kita 21 hari bersama Gus Ari. Kita akan lihat apakah dia nanti tambah sengsara, apakah tambah susah di perjalanan. Kita nanti tunggu kisahnya. Pesan terakhir dari kami, bahwasanya daripada jamaah atau para santri yang ada di luar sana yang belum menjalankan amaliyah, kemarin waktu sowan Kiai untuk segera menyelesaikan amaliyahnya, menjadikan status menjadi murid, karena ini sudah waktunya harus disegerakan. Begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata dari kami yang kurang pas, kurang sependapat ataupun berbeda pendapat dengan para penonton semuanya, para pemirsa semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ngobrol-ngobrol aja. Dulu salam, Pak Di. Lu wis mulai kok. Hah? Dulu salam sih, jenengan. Enggak sih bukan sampean sih apa-apa. Walekan iki. Kan buka kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Tak luput yang selama ini selalu mendukung channel kami. Wes. Coy, boleh nih no. Padus untuk aku untuk. Ele-elean. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam untuk sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Terganggu. Ono macamnya tinggi nih. Untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Yang pertama mau lapis ya nih. Oh ya, ceritanya ini ngobrol-ngobrol dulu. Salam-salam untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk sahabat-sahabatku semuanya. Aduh, wes kacau ini ki. Kok iso lo? Aku gini saya mau apa nolak sini langsung. Oh, kita sih buka aman lah. Oh, pintu berarti nggak boleh. Pateni wes. Gak ono iku. Gak usah nganggu kowe. Gak iso ya? Nganggo power bank. Coba ono sendiri power bank ora? Mas Walil ono paling. Tapi dimasuk cuman mati malah. Harusnya enggak Mas Udin. Dan ini pondok, di pon. Jalan. Tenan iki. Yang berarti ngedit ah. Aku video. Ya gak apa-apa ngedit. Apa nah? Enggak dibuang begini. Apaan? Waduh, iki ceritane malahan ora kuat ternyata ngandung ilmu. Andiane kok kalah dupa kok.